Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madung baru suntik. Sun bang, sulang lo bang, sun bang, maju bang, maju. Total korban dulu bang. Bagus, suntik bagus. Baik, Tangan. Bagi bahwa sampai saat ini korban berjumlah 75 orang, 5 diantaranya anak-anak. Patut kita sayangkan bahwa ini kejadian berulang kali, dan perlu kita ketahui bahwa pihak IPTKE ketika melakukan uji sumur B01 sebenarnya berada di lokasi. Jadi namun kita sayangkan bahwa terjadi apakah ini kesalahan teknis atau bagaimana, tentu ini kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian saat ini pemerintah daerah beserta Pak Kapolres langsung ke rumah sakit melihat korban yang berjumlah 75 orang. Mudah-mudahan sampai detik ini menurut keterangan dokter bahwa korban dalam kondisi masih bisa ditangani dengan baik. Informasi yang diterima Pemda bang dari itu nggak ada sosialisasi dulu atau gimana itu? SOP-nya sebenarnya harus mereka lakukan sosialisasi. Informasinya seperti apa? Informasi pihak IPTKI sendiri sudah ada di tempat ketika terjadi kejadian. Artinya apa? IPTKI pihak yang berwenang, apakah layak tidaknya diuji sumur? Ya. Jadi jarak dari kegiatan sumur P01 sekitar 700 meter. Jadi dalam kesempatan ini pihak-pihak yang terkait dalam hal uji sumur ada di Kabupaten Minahasa dan ada di lokasi ketika terjadi kejadian. Jadi warga yang di sini keracunan. Kami ya barangkali seperti itulah, namun kita serahkan kepada pihak medis. Namun sampai detik ini alhamdulillah kita syukuri bahwa belum ada yang kritis, namun semua dalam kondisi masih bisa ditangani. Ini 75 korban ini dari satu desa atau seperti apa? Di Banggurjul. Satu desa semua? Sampai saat ini kita menerima keterangan dari di Banggurjul. PTSMGP yang mana? Pihak IPTKI sendiri yang punya apa namanya, dan perusahaan yang semestinya kalau sampai ke situ barangkali pemerintah daerah tidak, karena dari awal kita sudah ingatkan
harus sudah standby semuanya. Ya. Apakah ada ini Pak langkah Pemda Pak yang dilibat pemerintah daerah yang dilibatkan dalam uji sumur ini Pak? EBTKI kan bagian dari pemerintah, ya. EBTKI bagian daripada pemerintah. Kemudian Pak Kades barangkali ada di lokasi, ya. Dan mudah-mudahan kita menunggu perkembangan. Ini termasuk kelalaian atau gimana Pak? Tentu EBTKI yang bisa menjawab, ya. Izin Pak Kapolres Pak, kondisi di lapangan Pak gimana Pak? Kronologisnya aja dulu Pak. Situasi tadi sudah disampaikan perihal pelaksanaan ya. Pembukaan sumur tadi sudah dilalui secara sosialisasi sudah berjalan. Namun demikian tadi pada pukul 14.00 langsung dapat laporan bahwa terjadi informasi keracunan pertama diawali oleh 3 orang. Kemudian langsung saya beserta tim untuk 2 tim, 1 tim menuju rumah sakit memastikan korban, 1 tim lagi saat ini dipimpin oleh Kabaop, Kasat Intel, Kasat Narkoba, Kasat Samapta sedang berada di lokasi. Untuk diketahui lokasi titik yang pasti untuk keracunan, kita sebagai anggota Polri tidak bisa masuk dikarenakan yang bisa masuk di situ adalah dari petugas SMGP langsung. Karena mereka mempunyai alat khusus, baik itu pendeteksi ataupun alat bantu pernapasan yang bisa memasuki lokasi tersebut. Namun demikian, tadi saya berkoordinasi langsung dengan Kabaop dan Kasat Intel. Kami tetap memonitor langsung untuk lokasinya agar dari pihak PT SMGP sendiri memfoto ataupun memvideokan lokasi titik yang bisa dipastikan yang terjadi kebocoran. Karena saya untuk tim 2, saya Kapolres beserta para pejabat memastikan di 2 rumah sakit ini jumlah pastinya dan kondisi. Untuk diketahui di rumah sakit umum daerah ini terakhir tadi 35, sementara untuk di rumah sakit Permata Madinah kurang lebih 40 ya, total 75. Korbannya siapa aja Pak? Ini ujian di setiap Kapolres baru nih. Apa penyelesaian hukumnya ini? Jadi begini, untuk terkait penyelesaian hukum itu tahap 2 yang pertama, besok kita penanganan dulu terhadap titik lokasi keracunan. Karena yang paling berdampak adalah masyarakat. Yang lebih dulu kita lakukan adalah bagaimana titik kebocoran ini tidak meluas. Jadi besok, tadi malam kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda langsung. Bapak Kapolda memberitakan nanti akan dibantu oleh 1 peloton dari Brimob dan juga dari Dalmas kita untuk memastikan sterilisasi di lokasi. Walaupun nanti kita bekerja sama dengan PT SMGP agar sterilisasi tersebut dan evakuasi dari masyarakat betul-betul terjaga. Terkait pihak-pihak yang akan dimintai keterangan itu siapa-siapa aja? Itu pasti. Namun demikian, kalau itu tadi kita akan berkoordinasi dengan PT SMGP mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pelaksana pada saat pembukaan sumur tersebut. Jadi nanti akan kronologisnya akan dijelaskan di sana. Untuk diketahui juga, besok kita akan berkoordinasi langsung, baik itu memastikan korban, karena besok mungkin saya akan dipastikan, insya Allah nanti dipastikan oleh Bapak Kapolda juga ingin memeriksa langsung akan ke Madinah untuk memastikan kondisi korban dan lokasi TKP. Jadi rekan-rekan besok akan kita pastikan bagaimana kondisi sebenarnya. Untuk sementara hanya informasi ini bisa sampaikan dari lokasi. Karena kita bisa tidak langsung menuju lokasi tempat kebocoran terjadi. Oke Bang, pertegas dulu sedikit Bang, apakah ini keracunan A2S juga atau seperti apa? Untuk pastinya itu orang laboratorium. Tadi sudah saya tanyakan ke dokter. Dokter hanya bisa melihat dalam kondisi fisik luar dan kondisi yang dihirup. Sementara kandungannya harus ada proses laboratorium. Tidak bisa langsung kita katakan apa kandungan yang terjadi yang dihirup. Jadi harap rekan-rekan bersabar. Mungkin nanti tim SMGP yang langsung ada di lokasi bisa memastikan ada kandungan apa yang dihirup. Kalau dugaan lah Bang. Belum juga bisa? Belum, karena saya nggak punya data. Sementara itu. Kondisi terkini di desa seperti apa Bang? Kondisi yang di desa tadi baru laporan dari Kabaop. Sekarang situasi sudah kondusif. Ya, masyarakat sudah kita evakuasi. Saya ada 1 peloton Dalmas yang ada di Puncak Sari Marapi, Sibanggor dulu. Jadi sudah kita evakuasi. Tidak ada lagi masyarakat yang berada di titik terjadinya kebocoran ataupun pencemaran. Jadi bisa dipastikan sudah kondusif. Untuk data kesehatan sementara kondisinya masih stabil. Jadi dokter yang tadi menyampaikan. Sementara itu. Sisa masyarakatnya kemana dievakuasi? Di lokasi di luar itu, tetap di situ, tapi di luar titik itu. Jadi ada lokasi yang anggota kita tidak boleh masuk, hanya boleh PT SMGP.
Di lokasi di luar tersebut lah yang kita evakuasi. 51-2402-16 CR tanggal 16 Februari 2004 perihal pemberitahuan kegiatan aktivasi sumur V 01 yang ditandatangani oleh Kepala Teknik Panas Bumi atau KTPB PT SMGP atas nama Ali Sahid. Oh, baru lagi ya. Resmi dibuka. Kira lah ini.